Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdul Afif Labarjo dari jurusan IAT. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang apa itu ortografi Al-Quran, bagaimana karakteristik ortografi Al-Quran pada Mushaf Utsmani, kemudian bagaimana latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran sampai dengan penyempurnaan rasam Al-Quran. Ortografi adalah sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa berupa lambang maupun tulisan. Nah, ortografi lama atau imla yang digunakan untuk salinan-salinan Al-Quran itu ternyata memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah teks kitab suci tersebut, karena dari bentuk inilah akan muncul berupa salinan-salinan atau simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran, sampai dengan nantinya akan muncul ortografi Arab atau ortografi baru. Dalam ortografi Arab pada umumnya, kata-kata pada umumnya muncul bukan dalam bentuk ketika ditempatkan sebagai teks, melainkan dalam bentuk pausa. Nah, untuk memahami ini kita perlu untuk mengetahui bagaimana karakteristik ortografi pada Mushaf Utsmani. Nah, itulah beberapa karakteristik ortografi pada Mushaf Utsmani. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Nah, penyeragaman yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan pada waktu itu digunakan untuk agar tidak terjadi lagi perbedaan bacaan pada waktu itu. Nah, karena nantinya perbedaan ini yang akan menyebabkan perpecahan politik pada umat Islam. Nah, akan tetapi ini akan terus terjadi karena bentuk scription defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran pada waktu itu ini masih memberikan peluang kepada para pembaca teks dengan ragam bacaan. Karena selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, ternyata sejumlah konsonan-konsonan yang berbeda pada aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Nah, untuk meminimalisir atau untuk menghindari banyaknya kekeliruan yang terjadi, maka dibutuhkannya solusi. Nah, solusi yang ditawarkan pada waktu itu yaitu tradisi hafalan Al-Quran yang kuat. Nah, ini yang menjadi salah satu solusi agar tidak terjadinya kekeliruan yang terjadi. Karena jika tidak dengan cara ini, maka kedepannya akan banyak kekeliruan yang akan terjadi. Sebagai contohnya, dalam kata konsonan bentuk grafis di atas ini, pada kalimat ini dalam riwayat Imam Asim, dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, ini dibaca nushizuha, yaitu dengan memakai titik. Nah, akan tetapi ini berbeda dalam qiraatnya Imam Nafi riwayat Warsh. Mereka membacanya dengan
nushiruha, yaitu dengan menghilangkan titik. Jadi letak perbedaan pada dua qiraat ini yaitu pada titiknya saja. Akan tetapi perbedaan titik ini tidak sampai mempengaruhi artinya, karena kedua-duanya memiliki arti yang senada atau sama. Dari contoh di atas memperlihatkan kepada kita bahwasannya perbedaan dari berbagai kerangka konsonantal dan vokalisasi pada tradisi atau dalam tradisi teks Mushaf Utsmani itu tidak sampai mengakibatkan perbedaan makna yang sangat signifikan. Akan tetapi ini bisa saja terjadi apabila khususnya dalam penyimpulan hukum. Nah, kasus ini bisa sangat berbeda. Dari kasus-kasus tersebut bisa saja menghasilkan makna yang berbeda. Misalnya pada kalimat di atas ini. Nah, ada yang mengartikan bersuci, ada juga yang mengartikannya suci. Nah, ini dapat sangat berbeda dalam hal makna. Selanjutnya itu penyempurnaan rosam Al-Quran. Nah, dengan semakin majunya, semakin meluasnya wilayah Islam pada waktu itu, sehingga menyebabkan banyak orang-orang non-Islam untuk masuk Islam. Nah, dari sinilah mulai merebaknya kekeliruan yang terjadi, sehingga para penguasa politik pada waktu itu mengambil inisiatif untuk melakukan penyempurnaan Al-Quran. Akhirnya pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, tindakan-tindakan ini mulai dilakukan, di mana seorang Ziyad bin Ibnu Samiyah yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur di kota Basrah. Beliau memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duaili untuk memberikan tanda baca pada Al-Quran dan membubuhkannya ke dalam mushaf agar untuk meminimalisir kekeliruan yang terjadi. Kan tetapi pada awalnya Abu Aswad Ad-Duaili ini menolak karena beliau takut untuk melakukan bid'ah, karena itu memang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Akhirnya pada suatu ketika Abu Aswad Ad-Duaili mendengar seseorang yang membaca ayat tersebut. Nah, letak kesalahan pada ayat tersebut terletak pada vokalisasinya, yaitu Rasuluhu menjadi Rasulihi, sehingga mengakibatkan kekeliruan yang sangat fatal. Apabila orang yang membaca secara benar yaitu Rasuluhu, maka artinya sungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Nah, apabila dibaca menjadi Rasulihi, maka artinya akan berubah menjadi fatal, menjadi keliru, yaitu sungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan dari Rasulnya. Nah, mendengar kekeliruan ini, akhirnya Abu Aswad Ad-Duaili ini menghadap kepada gubernur Basrah pada waktu itu. Beliau mengatakan bahwa ia akan menyanggupi permintaannya tersebut. Akhirnya Abu Aswad Ad-Duaili ini menciptakan tanda-tanda baca pada Al-Quran, yaitu fathah, kasroh, dhamma, dan tanwin. Tidak berhenti sampai situ. Pada masa Khalifah Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal yang telah diciptakan oleh Abu Aswad Ad-Duaili ini akhirnya dilanjutkan oleh seorang pakar dari Basrah, seorang pakar bahasa dari Basrah,
dan beliau juga merupakan salah seorang sarjana pertama yang menyusun kamus bahasa Arab, yaitu Al-Khalil Ibnu Ahmad. Nah, dari tanda vokal-vokal ini kemudian beliau melakukan penyempurnaan hingga akhir. Nah, kemudian sehingga mengambil bentuk yang dikenal masa ini.